Halo semua, selamat malam dan selamat pagi dimanapun kalian berada menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Reanda Farisal. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang perusahaan pembiayaan dan pegadaian yang saya kumpulkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, salah satunya adalah sebagai persyaratan dari tujuan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, mungkin yang baru join di my YouTube channel, perkenalkan, nama saya Reanda Farisal. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bekasi, yaitu Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sedikit materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, pada video pembelajaran kali ini mungkin dengan temanya itu perusahaan pembiayaan dan pegadaian, mungkin kalian semua udah tidak asing lagi ya mengenal tentang pegadaian, apa itu perusahaan pembiayaan, seperti apa. Mungkin yang sudah bekerja di perusahaan pembiayaan atau di pegadaian itu bagaimana. Nah, lalu apa aja sih namanya perusahaan-perusahaan pembiayaan itu seperti apa dan pengertian itu bagaimana? Mungkin kita lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuki perusahaan pembiayaan, kita harus mengetahui dulu apa itu lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini adalah lembaga di mana badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, jadi sebelum kita mengetahui perusahaan pembiayaan itu seperti apa, jadi kita harus mengetahui dulu nih lembaganya. Berikutnya adalah jenis-jenis lembaga pembiayaan. Nah, lembaga pembiayaan ini terbagi menjadi 3 kategori perusahaan ya teman-teman. Yang pertama itu adalah perusahaan pembiayaan, lalu yang kedua adalah perusahaan modal ventura, lalu yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, dari ketiga perusahaan ini kita akan mengenal lebih dekat lagi ya, apa sih itu perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur. Nah, apa sih perusahaan pembiayaan itu? Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang atau kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ini juga untuk melakukan seperti misalnya sewa guna usaha, anjak piutang, biaya konsumen, atau usaha kredit dan usaha lainnya yang terawasi oleh OJK. OJK adalah otoritas jasa keuangan ya teman-teman. Namanya itu perusahaan modal ventura. Mungkin kita sudah ada mungkin yang sudah mengenal tentang perusahaannya, ada juga yang belum. Jadi perusahaan ini adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau sebutannya ya investasi company lah, untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi, konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha tersebut. Nah, kalau ini adalah lebih ke investasi ya teman-teman ya, modal ventura itu. Lalu berikutnya itu ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, badan usaha ini juga didirikan sebagai pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk proyek. Biasanya beda halnya sama yang modal ventura. Pembiayaan infrastruktur ini lebih ke penyediaan dananya untuk fasilitas proyek ya teman-teman, ya infrastruktur gitu kan. Mungkin ada yang dalam pembangunan, biasanya dari sini. Oke, berikutnya itu adalah kegiatan ya pembiayaan. Perusahaan pembiayaan itu bisa meliputi adanya sewa guna usaha atau leasing. Nah, dalam hal ini adalah kegiatan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease-nya itu sendiri.
lease ya teman-teman. Selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Lalu yang kedua adalah anjak piutang atau factoring, kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Jadi di sini anjak piutang itu adalah kegiatan pembiayaan yang berdasarkan pembelian itu dari piutang dagang. Lalu yang ketiga itu adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance. Di sini adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi di sini sistemnya kita memenuhi kebutuhan konsumen dengan dicicil dengan biasa angsur per bulannya. Berikutnya itu adalah manfaatnya nih, manfaat dari kegiatan perusahaannya itu sendiri. Yang pertama, di leasing atau sewa guna usaha, pertama terhindar dari inflasi. Kedua, tidak perlu adanya jaminan. Dan ketiga adalah fleksibel, 4 adalah capital saving, 5 adalah pelayanan cepat. Lalu berikutnya ada di anjak piutang, itu memperlancar arus kas perusahaan, memindahkan resiko ke anjak piutang, mempercepat proses produksi, terus menggali tugas penagihan, lalu menurunkan biaya produksi. Lalu yang terakhir di pembiayaan konsumen, manfaatnya itu mempermudah pembayaran dengan sistem angsuran, terus juga proses pengajuan mudah dan cepat, selalu habis itu memiliki bunga pinjaman yang sangat terjangkau ya teman-teman. Berikut ini adalah contohnya nih, contoh-contoh perusahaan dari sewa guna usaha atau leasing. Mungkin dari keempat contoh ini kita sudah sangat mengenal ya, atau kita sudah pernah melakukan, yang sudah sering, yang sudah menjadi nasabahnya gitu kan. Yang pertama ada Busan Auto Finance atau BAF, lalu ada Astra, ACC, terus juga ada BFI, dan ada Adira. Ini juga adalah salah satu contoh perusahaan anjak piutang. Yang pertama ada Aditama, lalu FS Capital Limit, lalu ada MNC. Nah, MNC ini juga ada loh ya perusahaannya gitu kan. Namanya MNC Guna Usaha Indonesia. Dan yang terakhir adalah perusahaan dari Jepang yang namanya itu adalah Sumitomo Mitsui Finance and Leasing atau SMFL ya, FL biasanya kenal. Ya mungkin di sini mungkin banyak yang belum mengenal tentang SMFL ini teman-teman. Di contoh perusahaan pembiayaan konsumen, nah ini adalah contoh pembiayaan konsumen yang sudah sering kita kenal banget, malah dekat, malah hampir kita juga punya rekeningnya mungkin ya. Yang pertama itu adalah Bank Mandiri, BCA Finance, Ciniaga, dan Bank BRI. Ini adalah kegiatan dari pembiayaan infrastruktur, yang dimana pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur, yang dimana lembaga keuangan atau investor langsung memberikan kredit kepada peminjam atau entitas yang mengembangkan pengelola proyek infrastruktur tanpa perantara seperti bank invest atau lembaga keuangan lain. Berikutnya ada refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Nah, proses ini adalah pergantian atau restruksi pembiayaan yang ada dengan pembiayaan yang baru. Biasanya memiliki syarat nih teman-teman, memiliki syarat ya beberapa lah, ada yang bunganya rendah atau jangka waktunya yang lebih panjang dan lain-lain. Lalu ada pemberian pinjaman subordinasi atau berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Jenis pinjaman ini di mana pinjaman yang diberikan memiliki prioritas lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Hal pembayaran kembali jika terjadi kegagalan finansial perusahaan, default atau likuiditas di modal Ventura. Itu ada beberapa contohnya seperti Astra, Capital, Mandiri, BRI Ventura, sama Celebes Arta. Nah, mungkin beberapa mungkin sudah mengenal ya tentang ini. Ada di kegiatan modal Venturanya nih seperti apa? Penyertaan saham atau equity partisipan. Nah, di sini adalah bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura terkait bank pembiayaan rakyatnya. Jadi di sini berbentuk badan hukum. Lalu berikutnya itu adalah penyertaan melalui pembelian obligasi. Nah, di sini adalah yang dimaksud adalah dengan bentuknya penyertaan modal yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura untuk jangka tertentu. Lalu berikutnya adalah pembiayaan berdasarkan atas hasil usaha. Nah, itu maksudnya adalah
untuk penyertaan modal dalam bentuk badan hukum terbatas ya teman-teman. Nah, tadi kan modal Ventura sudah mengetahui contoh perusahaan apa aja. Sekarang pembiayaan infrastruktur nih, contohnya itu ada namanya Indonesia Infrastructure Finance atau PT IFF, lalu ada Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PT PII, lalu berikutnya juga ada Bank Pembangunan Daerah BPD. Nah, ini BPD pasti di setiap daerah pasti ada. Lalu yang terakhir adalah PT SMI atau Sarana Multi Infrastruktur Persero. Kita langsung masuk ke pengenalan apa itu pegadaian. Nah, sekilas info yang saya dapat adalah sejarahnya itu pegadaian ini berdiri pada zaman pemerintahan Belanda atau VOC nih teman-teman. Nah, ini didirikan oleh Belanda dengan nama yaitu adalah Bank van Lening. Nah, ini merupakan lembaga keuangan yang memberikan sebuah kredit dengan sistem gadai. Nah, lembaga ini didirikan pertama kali di Batavia teman-teman ya, di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Nah, singkat waktu ketika pemerintahan Inggris masuk dan mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda, pada saat itu sekitar tahun 1811 sampai dengan 1816, pada masa pemerintahan Inggris, bank van Lening ini milik pemerintahan Belanda dibubarkan oleh pemerintahan Inggris ya teman-teman. Jadi dibubarkan. Di masa pemerintahan Inggris juga masyarakat diberikan keterbukaan dalam mendirikan suatu usaha pegadaian dengan syarat mendapatkan izin atau lisensi dari pemerintah setempat yang disebut juga dengan lisensi stelsel. Nah, jadi pada zaman pemerintahan Inggris ini Indonesia itu diberikan kemudahan ya, diberikan keterbukaan dalam mengolah usaha gadai ini. Jadi dengan izin adanya lisensi ini. Pada berdasarkan singkat waktu ya, berdasarkan hasil dari penelitian, pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Statblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintahan dan pada tanggal 1 April 1901 didirikannya Pegadaian Negara di Sukabumi. Jadi, teman-teman, setiap tanggal 1 April itu diperingati sebagai hari ulang tahunnya PT Pegadaian. Nah, untuk PT Pegadaian sendiri saat ini berpusat di Jalan Keramat 122 Jakarta Pusat ya teman-teman. Mungkin kalian yang penasaran dengan kantor pusatnya seperti aja, kalian bisa langsung mampir aja ke PT Pegadaian. Berikut di sini adalah jenis-jenis produk pegadaian teman-teman ya. Di sini saya mengambil beberapa jenis pegadaian, beberapa jenis produknya nih, produk-produknya yang saya ketahui ya teman-teman. Yang pertama itu adalah fasilitas dari pinjaman gadai. Nah, dari pinjaman gadai ini ada beberapa lagi produk unggulannya seperti gadai emas atau KCA, yaitu adalah kredit cepat aman. Lalu berikutnya itu ada gadai tabungan emas, ada gadai kendaraan, dan ada gadai efek atau saham. Nah, gadai efek ini mungkin teman-teman yang punya saham-saham di luar itu bisa digadaikan. Lalu ada beberapa fasilitas produk lagi yang lainnya yang mungkin kalian nanti bisa mengetahuinya. Lalu berikutnya lagi ada fasilitas di pinjaman non-gadai. Seperti adanya KUR di Pegadaian, lalu ada amanah Pegadaian. Nah, amanah Pegadaian ini adalah pembiayaan di mana yang mau menyicil kendaraan teman-teman. Jadi di Pegadaian juga bisa. Lalu ada Mulia Ultimate atau cicilan emas itu bisa, dan satu lagi adalah gadai sertifikat. Kenapa gadai sertifikat ini tidak masuk ke fasilitas pinjaman gadai? Karena yang setahu saya gadai sertifikat ini atau RTT Rahim Tahlin Tahdli itu dia salah satunya termasuknya ke non gadai teman-teman, karena bukan fasilitas gadai setahu saya. Kurang lebih segitu. Mungkin kalau emang ada kesalahan atau ada pengetahuan tambahan, kalian bisa langsung chat di kolom komentar saja ya. Kesimpulannya,
yang bisa saya ambil adalah sini bahwa perusahaan pembiayaan ini menyediakan layanan keuangan dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk berbagai kebutuhan seperti kendaraan, peralatan, atau pendidikan. Sedangkan pegadaian itu sendiri menawarkan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Nah, kedua jenis perusahaan ini memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih cepat, luas bagi masyarakat yang membutuhkan solusi cepat dan fleksibel untuk dalam pembiayaan. Mungkin segitu saja video pembelajaran kali ini. Apabila mungkin ada teman-teman semua yang mau berkomentar atau menambahkan pengetahuannya lebih lanjut, kalian bisa langsung chat di kolom komentar. Selanjutnya, sekian, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Reanda pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. See you the next time.